Hey, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Sehat untuk kita semua dan sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kalian semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Saya sangat bersemangat untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau baik dalam hidup kami. Berbicaralah dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menolong kami. Dan kami mau mendengar dengan baik. Kami mau buka hati kami, mau buka pikiran kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amen. Oke, teman-teman, bulan yang luar biasa, kita di bulan April dan seri tentang winning habits, teman-teman. Menang di dalam keseharian, di dalam habits kita, teman-teman, ya kan? Apa yang kita lakukan keseharian kita, teman-teman, di dalam sikap kita, bagaimana sehari-harinya, dan kita harus menang di dalam itu, teman-teman. Kita berkemenangan di dalam itu. Dan apa triknya? Apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendapat itu semua, teman-teman? Amin. Dan kita belajar dalam seri ini, dalam 1 bulan ini, teman-teman. Amin. Yes. Minggu ini judulnya adalah, teman-teman, Tuhan ingin berbicara padamu, teman-teman. Tuhan ingin berbicara pada hidup kita, pada diri kita, teman-teman. Dan yes, itulah keinginan Tuhan untuk selalu berbicara dalam hidup kita, teman-teman. Teman-teman tahu akan itu atau baru tahu? Ya. Faktanya, teman-teman, bahwa memang Tuhan sangat ingin berbicara untuk kehidupan kita setiap harinya, teman-teman. Setiap saat bahkan, teman-teman. Dan kita mau belajar dari firman Tuhan. Ini kisah tentang Samuel, di mana Samuel adalah seorang yang luar biasa, yang sangat masih muda, dan dia ditaruh oleh ibunya di bait Allah, dia belajar di sana, teman-teman. Dan singkat cerita, inilah yang terjadi, teman-teman. Kita baca dulu dari 1 Samuel 3 ayat 3 sampai 4, teman-teman. Amin. Dikatakan, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Gitu. Nah, teman-teman, sedikit dari kisah ini, dari ayat yang saya baca ini, teman-teman. Jadi di situ Samuel dia sedang tidur di dalam bait suci Tuhan, di tempat rumahnya Tuhan saat itu, teman-teman. Di tempat rumah Tuhan, dia tidur di situ, ya kan? Dan Tuhan memanggil Samuel. Samuel, Samuel, katanya. Dan yes, teman-teman, Tuhan sangat tahu, dia sangat mengenal pribadi dari Samuel, teman-teman. Dan saat itu Tuhan langsung menyebut nama Samuel, teman-teman. Dia nggak memanggil, hei kamu, hei kamu yang di sana yang lagi tidur, hei, enggak. Tetapi Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan Tuhan memanggil hidup kita sama, teman-teman. Dia memanggil kita dengan nama kita, teman-teman. Dia tahu nama kita, dia kenal siapa kita, dia tahu nama kita, teman-teman. Amin. Poin yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah Tuhan mengenal namamu. Tuhan mengenal pribadimu, nama kita, teman-teman. Dan Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Tuhan tidak memanggil kita dengan hei kamu yang di sana, hei kamu yang rendah, hei kamu yang gak punya apa-apa, hei. Enggak, teman-teman. Tuhan memanggil dengan nama kita, karena nama kita adalah nama yang memang spesial diberikan untuk kita. Dan Tuhan menghormati nama kita, teman-teman. Tuhan menghormati nama kita dan memanggil nama kita dengan luar biasa. Itu yang Tuhan lakukan sama Samuel saat itu. Dan saya yakin percaya Tuhan juga memanggil kita, nama kita dengan luar biasa, teman-teman. Dan jadi banggalah dengan nama kita, teman-teman. Jangan merasa, aduh kok namaku rasanya jelek ya. Aduh kok namaku rasanya kurang bagus ya, kurang keren ini, kurang cool. Enggak, teman-teman.
Tuhan memanggil nama kita dan Dia sangat mengenal kita, teman-teman. Amin. Tuhan memanggil nama kita dengan luar biasa, teman-teman. Dengan luar biasa. Di Yohanes 10 ayat 14, teman-teman, dikatakan, "Akulah gembala yang baik." Ini Tuhan Yesus yang bilang, teman-teman. "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Tuhan Yesus, Dia mengenal kita. Dia mengenal domba-dombanya. Dia mengenal dengan baik domba-dombanya. Siapa saja domba-dombanya Dia tahu, teman-teman. Bahkan di situ dibilang juga, domba-dombaku mengenal aku. Dan seharusnya inilah yang ada di dalam diri kita, teman-teman. Kita perlu untuk menjadi domba-domba yang mengenal Tuhan. Karena Tuhanlah pencipta hidup kita, teman-teman. Kita harus mengenal Tuhan. Saat saya liburan ke Banyuwangi, teman-teman, saya dan anak saya, kami memberi makan kambing saat itu. Dan kambing itu, ya dia saat itu sudah selesai makan mungkin, teman-teman. Jadi mereka ya hanya duduk-duduk aja, duduk-duduk. Kami datang melihat ngasih mau memberi makan, teman-teman. Ya mereka nggak terlalu banyak merespon, teman-teman. Tidak terlalu banyak merespon. Tetapi teman-teman, saat ada pemiliknya yang datang di sana, mereka merespon dengan sangat luar biasa, teman-teman. Mereka berdiri, mereka mendekati pemiliknya, dan itulah rasa kenal itu, teman-teman. Rasa kenal kepada pemiliknya. Dan dalam hidup kita, Tuhan sangat mengenal kita. Tuhan sangat mengenal kita. Bahkan Tuhan menyertai kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan, teman-teman. Dan kita perlu, teman-teman, juga mengenal siapa Tuhan kita. Siapa Tuhan yang kita sembah ini. Siapa Tuhan yang memang menolong hidup kita, yang akan bersama dengan kita, teman-teman. Kita perlu mengenal Tuhan kita. Makanya kita perlu winning habit ini, teman-teman. Amin. Kita perlu belajar ini. Dan di 1 Samuel 3 ayat 4-7, teman-teman, kelanjutannya yang tadi dikatakan, "Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, 'Ya, Bapa.' Lalu berlarilah ia kepada Eli, teman-teman. Serta katanya, 'Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?' Tetapi Eli berkata, 'Aku tidak memanggil, tidurlah kembali.' Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, 'Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?' Tetapi Eli berkata, 'Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali.' Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Nah, teman-teman, jadi saat itu Samuel masih sangat muda sebenarnya, teman. Dia sangat bisa dibilang remaja lah, teman-teman. Dan dia belum mengenal Tuhan. Maksudnya di sini dia belum benar-benar tahu akan siapa Tuhan, dan Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang memang menciptakan dia, Tuhan yang bersama dengan dia, Tuhan yang sangat mengasihi dia. Dia tidak benar-benar tahu, teman-teman. Padahal Samuel dia tidur di tempat bait Allah, rumah Tuhan, teman-teman, ya kan? Tetapi dia nggak benar-benar mengenal Tuhan. Sama dalam kehidupan kita mungkin, teman-teman. Kita berada di dalam gereja, duduk dalam gereja, mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita nggak benar-benar tahu, kita nggak pernah benar-benar mengenal siapa Tuhan kita, teman-teman. Siapa Tuhan yang kita sembah, siapa yang Tuhan yang kita hormati, kita berdoa kepadanya, teman-teman. Dan di situ lanjut ke ayat yang tadi dibilang, Samuel bahkan dia firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, gitu. Jadi teman-teman, firman Tuhan itu penting untuk hidup kita, teman-teman. Marilah kita belajar akan firman Tuhan. Belajar, kita baca firman Tuhan. Kita di Lifehouse kita diajarkan tentang journaling, teman-teman. Melalui firman itulah kita mengenal Allah, kita mengenal Tuhan, kita semakin dekat, teman-teman. Amin. Nanti saya akan
ajarkan kembali tentang journaling ini. Saya akan ulas kembali supaya kita benar-benar mengerti dan akhirnya kita mengenal Allah, mengenal Tuhan kita semakin dekat, teman-teman. Amin. Karena dari saya sendiri, teman-teman, setelah saya belajar journaling itu, saya belajar firman Tuhan, saya baca, saya renungkan firman Tuhan, itu yang mengajarkan banyak hal untuk hidup saya, teman-teman. Amin. Dan saya yakin percaya itu juga bisa untuk hidup kalian, teman-teman. Yes. Dan poin yang kedua, teman-teman, suara terbesar apa yang ada dalam hidupmu saat ini, teman-teman? Suara terbesar apa yang ada dalam hidupmu saat ini? Karena itu mempengaruhi bagaimana kita hidup sehari-hari kita. Bagaimana kita bisa melawan segala masalah dalam kehidupan kita. Saat kita bertemu dengan masalah, saat kita bertemu dengan orang lain, bagaimana kita bersikap, itu menentukan, teman-teman. Amin. Jadi dulu, teman-teman, saya sangat mendengar suara dari pikiran-pikiran negatif dalam hidup saya. Saya merasa nggak berguna, saya merasa tidak percaya diri, saya merasa bahwa orang lain lebih bagus dari saya dan lain-lain, teman-teman. Dan ya, itu membuat saya jadi nggak percaya diri. Jadi kalau disuruh maju, tampil di depan atau apapun itu, teman-teman, merasa jangan saya, yang lain aja, teman-teman. Dan ya, itu pastinya mempengaruhi hidup saya, teman-teman. Dan saat saya mulai belajar firman Tuhan, saya baca firman Tuhan, firman Tuhan itulah yang hidup, yang menolong saya, menyemangati hidup saya, yang suara yang saya dengar terus akhirnya, teman-teman. Karena firman Tuhan itu mengingatkan kembali kita, mengingatkan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Amin. Dan saat itu, saat saya merasa takut, merasa nggak percaya diri, saya diingatkan atas firman Tuhan. Hei, Tuhan beserta dengan kamu, segala perkara dapat kamu tanggung di dalam Tuhan. Dan itu teringat dalam hidup saya. Dan yes, teman-teman, itu akhirnya menolong saya, akhirnya menang di dalam kehidupan saya sehari-hari, teman-teman. Amin. Dari Matius 4 ayat yang keempat dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Teman-teman, kita hidup bukan hanya dari makanan-makanan yang kita hidup aja, teman-teman. Ya, kita pastinya butuh makan, teman-teman. Kita butuh makan. Tetapi, teman-teman, kita butuh juga yang namanya firman Tuhan, teman-teman. Firman Tuhan, dia hidup, dia sangat-sangat berkuasa untuk menolong kita, teman-teman, di dalam rohani kita, teman-teman. Saat kita punya rohani, kita punya roh kita berkobar-kobar, bersemangat, teman-teman, itu akan memacu hidup kita, teman-teman, untuk hidup dengan semangat juga, teman-teman. Amin. Makanya kita perlu hidup di dalam firman juga. Kita belajar, kita makan dari firman Tuhan, teman-teman. Kita makan dari firman Tuhan. Dan firman itu akan menolong kita setiap hari, teman-teman, menguatkan kita setiap hari. Amin. Banyak orang yang jika dia sudah gak punya pengharapan, teman-teman, akhirnya mereka bunuh diri, melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal firman Tuhan, teman-teman. Mereka tidak mengenal firman Tuhan dan akhirnya mereka cenderung melakukan hal yang salah. Dan makanya kita perlu firman Tuhan untuk mengingatkan kita terus, teman-teman. Amin. Dan ayo semangat atas firman Tuhan. Yes. Kita lanjut dari 1 Samuel 3 ayat 8 yang sampai 10, teman-teman. Kelanjutannya yang tadi dikatakan, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu.
Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Yes. Dan teman-teman, akhirnya Samuel dia tahu teman-teman bahwa bukan Eli yang memanggil dia selama ini teman-teman, tetapi Tuhan yang memanggil dia. Tuhan ingin berbicara sama Samuel. Tuhan ingin berbicara sama hidup kita, hidupmu teman-teman. Tuhan ingin berbicara teman-teman. Dan apa respon dari Samuel teman-teman? Respon dari Samuel, dia diajarkan oleh Eli teman-teman, diajarkan bahwa, "Hei, nanti kalau ada yang memanggil kamu lagi, bilang, saya mendengarkan, hamba mendengar Tuhan." Ayo kita miliki respon yang sama teman-teman. Saat kita baca firman Tuhan, saat kita mulai membaca firman Tuhan, mari kita punya respon, "Tuhan, aku mau mendengarkan Engkau. Aku mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah Tuhan." Dan yes, itulah respon kita saat kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar bacaan-bacaan yang biasa saja teman-teman. Enggak, tapi kita mulai sungguh-sungguh dalam firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah. Berbicaralah, karena firman Tuhan kepada kita itu berbicara, masing-masing kepada kita itu berbicara langsung untuk hidup kita teman-teman. Jadi setiap orang itu akan berbeda-beda teman-teman, tetapi tetap sama di dalam koridornya Tuhan teman-teman. Apa yang kita butuhkan Tuhan tahu, dan Tuhan akan berbicara melalui firman-Nya untuk hidup kita teman-teman. Dan untuk orang lain Tuhan akan berbicara juga melalui firman-Nya, dan itu untuk mereka teman-teman. Jadi ayo, Tuhan ingin berbicara pribadi dengan diri kita teman-teman. Tuhan ingin bicara pribadi dengan diri kita. Makanya kita perlu belajar akan firman Tuhan. Kita belajar minggu-minggu sebelumnya tentang simple prayer, berdoa. Kita berdoa sama Tuhan yang simple, sederhana aja. Minta sama Tuhan, katakan sama Tuhan. Gak perlu dengan kata-kata yang bagus, baik, dan yang susah-susah. Enggak teman-teman, tapi kita katakan aja sama Tuhan teman-teman. Dan Tuhan mendengar itu teman-teman. Amin. Dan mari kita belajar punya hati yang seperti ini teman-teman. Amin. Dan selanjutnya, singkat cerita teman-teman, di ayat 19 sampai 20 dibilang, Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dan dari dan sampai Betsheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Dan yes teman-teman, Tuhan mengangkat Samuel karena Samuel mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya juga teman-teman. Tuhan menyertai dia, dan semua firman yang disampaikan tidak dibiarkan gugur teman-teman. Dan sama saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita beserta dengan Tuhan, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan akan tidak membiarkan firman-Nya gugur di dalam hidup kita teman-teman. Saat kita baca firman Tuhan, kita mendapatkan yes, ini untuk aku, dan firman itu tidak akan gugur dalam hidup kita. Kita akan mendapatkan sesuai dengan firman itu teman-teman. Amin. Jadi ayo bersemangat atas ini, karena firman Tuhan itu sungguh hidup untuk hidup kita teman-teman. Amin. Dan yang terakhir adalah suara Tuhan memimpin kita kepada tujuan teman-teman. Saat kita punya tujuan dalam hidup kita, maka kita akan lebih mudah di dalam dalam kehidupan kita teman-teman. Amin. Dan ya samalah kalau kita sedang pergi ke suatu tempat, ya kan? Kita punya tujuan pergi ke tempat itu, ya kita akan sangat mudah untuk mencari jalannya teman-teman. Amin. Kalau kita nggak tahu tujuannya di mana, kita nggak tahu, ya kita akan susah. Mau lewat mana saya ini, ya kan?
Tapi saat kita tahu tujuan itu, maka sangat mudah untuk kita menggapainya, teman-teman. Dan suara Tuhan, teman-teman, firman Tuhan, teman-teman, itu akan menolong kita, memimpin kita, seperti Google Maps mungkin mengarahkan kita ke tujuan kita, teman-teman. Amin. Di Lukas 24 ayat 32, teman-teman, saat Tuhan Yesus dia di hari ketiga dia sudah bangkit dan dia bersama-sama datang kepada orang-orang, banyak orang, murid-muridnya, teman-teman. Dan ini salah satu kisahnya, teman-teman. Di Lukas 24 ayat 32 dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Wow, teman-teman, bayangin saat itu para murid-murid itu sedang berjalan membicarakan tentang Tuhan Yesus, teman-teman. Dan saat itu Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan mereka, tapi mereka nggak tahu saat itu, teman-teman. Dan mereka berbicara dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerangkan tentang firman Tuhan, tentang kitab suci, teman-teman. Dan dibilang bahwa hati mereka berkobar-kobar saat Tuhan Yesus berbicara. Saat Tuhan Yesus menerangkan itu, hati mereka berkobar-kobar. Dan bayangin, teman-teman, saat kita baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita, Tuhan, aku mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Tuhan, berbicaralah, aku siap Tuhan. Maka hati kita akan terbuka, teman-teman. Hati kita juga akan berkobar-kobar akan firman itu. Yes, ini untuk aku. Ini yang aku perlukan dalam hidupku. Dan kita itu akan menolong kita, teman-teman. Itu akan menolong kita akhirnya menjadi menang di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kebiasaan kita, teman-teman. Amin. Jadi ayo semangat akan firman Tuhan. Yes. Dan bagaimana kita mendengar suara Tuhan setiap hari, teman-teman. Dan saya akan sampaikan beberapa langkah praktis, teman-teman. Dan ya, ini yang saya lakukan setiap harinya. Saya diajarkan di Lifehouse juga dengan cara-cara ini, teman-teman. Dan ini sangat luar biasa menolong kehidupan saya. Dan saya yakin juga ini akan menolong kehidupan teman-teman semuanya yang mendengarkan, teman-teman. Amin. Yang pertama adalah kita perlu langsung membaca dari Alkitab, teman-teman. Kita perlu langsung membaca dari Alkitab. Yes, bagus bacaan-bacaan yang lain dan yang lainnya, teman-teman. Dari pendeta yang lain mungkin mereka mengeluarkan renungan, buku renungan dan lain-lain. Kita membacanya. It's okay. Itu bagus, teman-teman. Tetapi lebih baik, lebih sangat bagus saat kita belajar, kita baca langsung dari Alkitab, dari firman Tuhan itu, teman-teman. Firman Tuhan itu akan berbicara langsung untuk diri kita, teman-teman. Amin. Karena saya yakin, teman-teman, saat firman Tuhan itu dibaca oleh orang lain, maka firman itu akan berbicara untuk orang tersebut, teman-teman. Makanya kita perlu baca langsung firman Tuhan, karena kita yakin, saya yakin, percaya firman itu akan langsung berbicara untuk diri kita juga, teman-teman. Dan saat kita baca, kita amini, kita percaya atas itu, dan kita melakukannya, teman-teman. Dan saat kita melihat mukjizat terjadi, saat kita melakukannya, teman-teman, dan di saat itulah kalian akan mulai semakin mengenal Tuhan. Oh iya ya, Tuhan benar-benar bicara melalui firman-Nya ya untuk saya. Dan itulah yang perlu kita lakukan, teman-teman. Kalian langsung terjun dengan Alkitab sebagai senjata kalian, sebagai pedoman kalian, dan kalian lakukan, teman-teman. Amin. Yes. Dan hal yang kedua adalah kita perlu mengambil dengan mudah, teman-teman. Kita baca firman Tuhan, kita ambil satu ayat, teman-teman. Kita ambil satu ayat, gak perlu bingung ayat yang mana, teman-teman. Ambil aja satu ayat dan kita mulai membacanya, teman-teman. Kalau kalian bingung mau ngambil dari mana, kalian bisa mulai dari Markus mungkin, teman-teman. Dari awal kalian baca satu persatu, ambil satu ayat, kalian renungkan apa yang ayat itu katakan untuk
hidup saya, untuk hidup saya. Dan ambil dengan mudah teman-teman, ambil dengan mudah. Dan yes, kita doakan itu, kita renungkan dengan sederhana aja, tidak perlu terlalu lama teman-teman. Amin. Karena saya yakin percaya firman Tuhan itu akan bicara untuk kita teman-teman. Dan itu hal-hal yang mudah, hal-hal yang simple, sederhana teman-teman. Jadi kita gak perlu rumit atas firman Tuhan teman-teman. Enggak, lakukan dengan sederhana. Amin. Dan hal yang ketiga adalah kita pilih satu dan mulai melakukannya teman-teman. Pilihlah satu ayat, kita baca. Amin. Jangan sibuk, aduh ini rasanya belum pas ini ayatnya, ini belum pas nih. Teman-teman, ayat itu akan terus berbicara untuk kita teman-teman. Jadi tidak perlu terlalu bingung untuk memilih, karena setiap ayat itu akan berbicara untuk kita teman-teman. Jadi pilih satu dan mulai renungkan, kita lakukan teman-teman. Dan hal yang terakhir adalah mulai kita tuliskan juga teman-teman. Tuliskan itu teman-teman. Kita mulai baca, kita tuliskan apa yang kita dapatkan dari firman itu. Dan itu akan menolong kita teman-teman. Itu menolong kita untuk kita mengingat, untuk kita tahu ini loh yang aku harus perbuat. Ini loh yang harus aku lakukan dengan firman Tuhan ini. Dan itu menolong kita. Itu menolong saya. Saya yakin itu akan menolong kamu juga teman-teman. Amin. Oke. Dan itulah firman Tuhan kita. Dan mari kita bersatu hati dalam doa. Kalau teman-teman mau sungguh-sungguh, Tuhan, saat ini aku mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Aku ingin Tuhan mendengar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kalau kalian mau teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Karena Tuhan ingin bicara sama hidup kita teman-teman. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Kau ingin berbicara dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu lebih dan lebih lagi. Tolong ajar kami Tuhan. Tolong Roh Kudus untuk pimpin kami, untuk kami terus mendengarkan, untuk kami punya hati terbuka mendengarkan suara-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, berbicaralah dalam hidup kami. Berikanlah hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup untuk membuat hidup kami lebih berkobar-kobar Tuhan. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Yes. Dan hal yang kedua teman-teman yang ingin saya doakan, Tuhan Yesus, Dia Tuhan yang luar biasa. Dia datang ke dunia ini teman-teman. Dan teman-teman, Dia sangat ingin berbicara untuk hidup kita. Dan kalau teman-teman mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kalian teman-teman, kalian akan terus mendengarkan firman Tuhan. Dan kalian akan terus mendengarkan suara Tuhan teman-teman. Karena Tuhan sangat ingin berbicara. Tuhan Yesus sangat ingin berbicara untuk hidup kita teman-teman. Kalau kalian mau percaya dengan apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib untuk hidup kita teman-teman, dan kalian mau keselamatan itu, kalian bisa menerimanya. Di hitungan ketiga kita akan berdoa bersama-sama. Dan yes, terima itu teman-teman. Dan percayalah bahwa hidup kita diselamatkan teman-teman. Amin. Saya hitung 1, 2, 3. Kalau teman-teman percaya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Kau baik dalam hidup kami. Terima kasih telah mati di atas kayu salib untuk kami Tuhan. Kami mau percaya atas itu. Kami mau mengimani itu Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau memberikan diri-Mu untuk mengganti dosa-dosa kami. Dan saat ini kami percaya dan dosa kami sudah diampuni. Dan hidup kami adalah hidup yang baru di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami bisa berdoa. Amin. Yes. Semangat semuanya dan percayalah Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.